Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama salah satu perkara penting bagi seorang muslim dan bagi seluruh umat manusia, yaitu perkara mengucapkan la ilaha illallah. Salah satu ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat la ilaha illallah ini. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka wajib baginya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita akan membahas kapan kalimat la ilaha illallah ini sangat penting untuk diucapkan. Yang pertama adalah ketika seseorang akan masuk Islam, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Dan lebih lengkapnya itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini sangat penting, dan seseorang ketika mengucapkan kalimat ini dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah masuk ke dalam Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, kapan kita ucapkan kalimat la ilaha illallah ini? Yaitu ketika seseorang akan meninggal dunia atau ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, kewajiban bagi orang yang masih hidup yaitu mengajarkan, menuntun orang yang dalam keadaan sakaratul maut, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena ada sebutan yaitu talqin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah, tuntunlah orang-orang dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Maka kewajiban yang kedua bagi seorang muslim yaitu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu ketika akan sakaratul maut. Dan ini kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk menuntunnya, untuk mengajarinya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu pertama, seseorang harus melihat keadaan orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini. Dia harus memahami. Tidak semua orang memahami kapan orang sakaratul maut, tapi ada tanda-tandanya. Dengan melihat tanda-tanda inilah, maka seseorang hendaknya mengajarkan orang dalam keadaan sakaratul maut tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Caranya, bisa kita dekati orang yang dalam keadaan sakaratul maut, kemudian kita mengucapkan sebagai contoh, "Wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah." Apabila itu perlu diulangi, la ilaha illallah. Apabila perlu diulangi lagi, diulangi la ilaha illallah. Dan ini harus diketahui keadaannya. Jangan sampai orang yang sakaratul maut tersebut, ketika kita ucapkan itu, mereka terbebani, sangat terbebani.
Maka kita lihat keadaannya. Kalau itu memudahkan, kita ucapkan. Kalau itu kesulitan, pertama mungkin karena dosa-dosanya, mungkin karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap kita ajarkan. Kita lihat kondisinya. Nah, boleh kita ulang-ulang, boleh juga sekali. Boleh juga dengan cara seperti ini, kita tambah. Misalnya, wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah, karena surga menantimu. Atau kita ucapkan, wahai saudaraku, ucapkan la ilaha illallah, agar engkau masuk ke dalam surga. Dan yang lain sebagainya. Yang penting, catatan dari ulama, jangan menyulitkan orang yang sakaratul maut ini, membebaninya, apalagi dia orang soleh, terkenal orang soleh, dan dia sudah mengatakan, insya Allah aku bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka kita biarkan. Adapun orang yang kesulitan mengucapkan la ilaha illallah ini, maka tetap kita tuntun, kita ajarkan sesuai dengan kemampuannya. Kita cari waktu yang tepat, momentum yang tepat, kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, inilah mentalkin. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam mentalkin ini. Pertama, di masyarakat biasanya ada permasalahan, yaitu mereka mentalkin hanya dengan kalimat Allah, 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 Allah. Mereka mengatakan kalau dengan kalimat Allah nanti akhir kalimat yang diucapkan adalah Allah. Kalau la ilaha illallah, mereka takut ketika dia mengucapkan, orang yang sakaratul maut ini mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi dia meninggal dalam keadaan mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau tidak ada Tuhan. Nah, tidak. Yang dicontohkan oleh Rasulullah yang benar adalah tetap mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya orang tersebut ketika mengucapkan itu, dia hanya mengucapkan la ilaha, kemudian sudah meninggal dunia atau sudah dicabut nyawanya, maka ketika niatnya benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi tetap ditalqin, tetap diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wahai saudaraku, ucapkan la ilaha illallah. Wahai saudaraku, ucapkan la ilaha illallah, surga menantimu. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam mentalkin ini, bukan mentalkin ketika sudah di kuburan atau ketika orang sudah meninggal dunia baru ditalkin. Tidak. Yang benar adalah kita mentalkin seseorang sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Karena kalau ditalkin setelah meninggal dunia atau di kuburan kah itu atau setelah meninggal, maka kalimat terakhir yang diucapkan bukan la ilaha illallah, bisa jadi kalimat lain. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam talqin ini adalah jangan mengajak orang yang dalam sakaratul maut dan sudah mengucapkan la ilaha illallah untuk bicara selain itu. Kecuali misalnya dia meminta sesuatu, minta tolong, kemudian mengucapkan kata-kata lain atau kalimat-kalimat lain, barulah kita tuntun lagi, kita ajarkan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, cukup. Jangan diajak bicara, biarkan orang tersebut meninggal dunia dalam mengakhiri akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hal yang sangat penting tentang kalimat la ilaha illallah ini. Maka saya ringkas sedikit. Yang pertama, kapan kita ucapkan ini la ilaha illallah? Ya, ketika kita akan masuk Islam, ketika kita beriman kepada Allah, ucapkan la ilaha illallah ini. Dan lebih lengkapnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu ketika sakaratul maut. Yang berkewajiban di sini mengucapkannya atau mengajarinya adalah orang yang masih hidup, dan yang akan meninggal dunia atau dalam sakaratul maut itu wajib juga. Maksudnya apa? Agar dia wajib mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak
tempat-tempat lain kita mengucapkan la ilaha illallah ini, tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kita akan bahas di pembahasan-pembahasan setelahnya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk agama, dunia, dan akhirat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.